Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, judul dari proyek perubahan saya adalah terkait dengan transformasi pengelolaan dana BLU pada UIN Suskaryau. Pemilihan terhadap judul ini melihat bahwa salah satu persoalan penting yang saat ini dihadapi oleh UIN Suskaryau adalah pengelolaan dana BLU-nya masih dilakukan secara manual. Padahal dari sisi usia, penetapan UIN Suskaryau selaku Satker BLU itu sudah dimulai sejak 2009. Itu berarti bahwa sudah rentang waktu 13 tahun di mana pengelolaan dana BLU-nya masih dilakukan secara manual. Dari sisi pendapatan, UIN Suskaryau penerimaan BLU-nya cukup besar. Itu mencapai angka 130 miliar setiap tahunnya. Tentu sangat riskan jika ini dikelola secara manual, maka diperlukan aplikasi khusus sehingga betul-betul dana ini bisa akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme keuangan negara. Dan menurut saya itu bisa dilakukan adalah salah satunya dengan melakukan digitalisasi terhadap pengelolaan dana BLU ini, sehingga penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan tidak akan terjadi lagi. Untuk itulah maka judul ini disodorkan dan dipilih untuk dilakukan sebagai proyek perubahan. Saya sudah melakukan benchmarking kepada beberapa perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Agama yang sudah BLU. Seluruhnya adalah berjumlah sebanyak 18. Dari 18 Satker BLU tersebut, itu 14 sudah punya aplikasi yang itu dibuat secara sendiri-sendiri masing-masing perguruan tinggi, dan masih ada 4 perguruan tinggi lagi yang belum mempunyai aplikasi tentang pengelolaan dana BLU-nya. Dan dari 4 itu salah satunya adalah UIN Suskaryau. Maka tentu sangat tepat dan sangat relevan untuk mengangkat tema ini, karena memang ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kalau bicara tentang keuangan itu terkait langsung dengan pengelolaan hajat hidup orang banyak, dan tidak boleh ada satu rupiah pun yang tidak terdatakan ataupun yang terjadi selisih, karena memang semuanya harus sesuai dengan sistem keuangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Digitalisasi pengelolaan dana BLU ini dimulai dari adanya penerimaan. Pertama ada penerimaan kita. Semua penerimaan itu sudah melalui sistem. Tidak ada satupun dari penerimaan UIN Suskaryau itu yang melalui tunai. Semuanya dilakukan melalui bank. Apakah di Bank Syariah Indonesia atau di Bank BTN Syariah. Dua bank ini menjadi mitra kerja dari UIN Suskaryau, dan dari disinilah semua pengelolaan dana BLU ataupun pemasukannya itu masuk. Apakah yang bersumber dari UKT, uang kuliah tunggal umpamanya, mahasiswa bayar bisa melalui BSI, kemudian bayar melalui PTN. Atau juga pendapatan-pendapatan lain, seperti sewa menyewa umpamanya, itu juga dilakukan melalui BSI ataupun BTN. Dan tidak ada satupun seperti yang saya sebut tadi itu yang dilakukan melalui secara manual, sehingga bendahara penerimaan tidaklah menerima uang tunai, tetapi semuanya dilakukan secara non-tunai. Masalahnya sekarang adalah ketika uang itu sudah masuk di rekening UIN Suskaryau, sebagai Satker BLU dia bisa mengelola sendiri, maka pengelolaan inilah yang dilakukan secara manual. Uang ditarik dari bank, saldonya ada berapa, lalu dibuatkanlah pemasukan ada berapa, dan ini dilakukan secara manual. Nah, sekarang yang kita inginkan itu dan perubahan yang dilakukan ini adalah ketika itu kita ambil masuk ke sistem
Sehingga tidak perlu lagi diketik satu-satu, tinggal tarik datanya, lakukan kerjasama dengan BSI dan BTN Syariah, maka datanya masuk. Nanti akan kelihatan berapa pemasukan kita selama bulan berjalan, ataupun bila perlu setiap hari kita bisa tahu berapa pemasukan yang ada pada kita. Ketika ini uang sudah berada pada sistem yang ada pada bendahara penerimaan, maka bendahara pengeluaran yang harus mengeluarkan uang dan menggunakan uang membayarkan segala macamnya itu kalau selama ini meminta juga secara manual, dibikin dalam bentuk surat, lalu disebutkan kebutuhannya apa-apa saja, angkanya berapa, lalu disampaikan kepada bendahara pengeluaran, tentunya melalui rektor. Ke depan ini yang sedang kita usahakan ini adalah itu tidak lagi manual, tapi ada sistemnya. Sehingga permintaan itu dilakukan melalui sistem, persetujuan rektor pun itu dilakukan melalui sistem. Kemudian bendahara pengeluaran pun mentransfer uang, memberikan uang ke bendahara penerimaan juga melalui sistem. Tidak perlu lagi yang ribet-ribet, tapi sistem sudah bekerja untuk keperluan itu. Pada bendahara pengeluaran nanti, uang ini ada yang dikelolanya langsung. Kalau yang dikelolanya langsung, dia lakukan pembayaran, khususnya yang di rektorat umpamanya, itu nanti dari bagian-bagian yang ada rektorat juga menyampaikan permohonan. Yang selama ini juga dilakukan secara manual, sekarang itu dilakukan secara digital. Koreksinya juga dilakukan secara digital. Sehingga nanti dilakukan pembayaran. Setelah pembayaran, maka secara otomatis nanti itu akan terbuat BKU-nya. Kemana penggunaan uang itu. Jadi produknya nanti itu akan menjadi BKU yang dibuat secara otomatis. Hal yang sama juga berlaku pada fakultas-fakultas. Kalau fakultas-fakultas ini ada BPP namanya, Bendahara Pengeluaran Pembantu. BPP ini oleh BP, Bendahara Pengeluaran, itu uang yang diberikan sesuai dengan permintaan mereka. BPP juga nanti akan memberikan permintaan melalui juga secara digital. Lalu uang juga ditransfer tentu secara digital. Kemudian nanti BPP mengeluarkan menggunakan uang itu di sana, dan itu nanti produknya juga menjadi BKU. Ada buku kas umum yang dikeluarkan. Kalau selama ini setelah ada pengeluaran masih harus dibikin lagi satu persatu. Mana BKU ini segala macamnya. Dalam proses pembayaran itu juga ada namanya nanti verifikasi. Verifikasi ini dilakukan oleh verifikator yang ada pada bagian keuangan, yang selama ini juga itu datanya diberikan secara manual. Ya, bila perlu tebal-tebal bukti-buktinya disampaikan kepada verifikator. Sekarang verifikator tidak perlu lagi itu. Cukup dengan sistem yang sudah kita rancang ini, yang sudah kita bikin, sehingga data itu bisa dia lakukan koreksi secara digital melalui aplikasi yang sudah dibikin. Kalau dirasa sudah cocok, sesuai ketentuan yang berlaku sudah dilakukan, maka langsung dilakukan ACC oleh verifikator, setuju untuk dilakukan pembayaran. Tetapi kalau belum, masih ada syarat yang belum lengkap, maka ini berkas dikembalikan lagi kepada si pengusul untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, apa yang perlu diperbaiki, yang kurang ditambah dilakukan penambahan. Sampai nanti sudah disetujui oleh verifikator. Di verifikator, selesai verifikator nanti akan diberikan kepada PPK, pejabat pembuat komitmen. Selama ini juga ini dibuatkan melalui manual. Sekarang harus dilakukan juga secara digital. Sehingga tidak perlu lagi dia menengok-nengok, repot-repot dengan bahan yang begitu banyak. Kalau arsip administrasi begitu banyak, itu nanti bisa menumpuk di meja PPK, tumpukan kertas yang sangat luar biasa. Sekarang itu cukup ada dalam laptop, dan itu bisa dilakukan verifikasi di laptop. Kalau sudah setujui di ACC-nya, maka diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dilakukan pembayaran. Kalau sistem ini semua sudah berjalan, maka langkah terakhir adalah oleh bendahara pengeluaran dikumpulkan semua. Apakah BKU yang dia keluarkan,
kemudian termasuk yang dikeluarkan pada fakultas-fakultas, karena di sana ada BPP, Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka ini dibuatkan pula SPE apanya, dibuatkan pula permintaan pengesahannya kepada KPPN setempat. Nah, yang selama ini juga ini dilakukan secara manual. Nah, sekarang diharapkan dengan sistem yang ada ini menarik data itu sudah secara aplikatif, dan data yang sudah masuk ini nanti masuk ke sistemnya KPPN melalui apa yang disebut dengan Sakti. Nah, dan dari Sakti itulah nanti itu diterkirim ke KPPN, kemudian KPPN memberikan persetujuan. Kalau yang kita kirim ke KPPN ini namanya SP3BBLU, SP3DBLU, sedangkan yang dari KPPN nanti keluar SP2DBLU. Nah, ini nanti itu berarti bahwa pengesahan apa yang kita keluarkan sudah dilakukan pengesahan dan sudah disetujui. Inilah Bapak Ibu sekalian apa yang dilakukan terkait dengan transformasi pengelolaan dana BLU ini. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.